Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Al-Asfiya. Saya mahasiswa semester 7 dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. NIM saya 08. Oke, baik teman-teman, langsung saja. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 12 SMA yang berjudul Sabar dalam Musibah dan Ujian. Nah, yang pertama teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan sabar dalam musibah dan ujian? Nah, di sini saya menjelaskan definisi sabar menurut agama Islam, yaitu adalah kemampuan untuk tetap tenang dan tidak tergesa-gesa dalam menghadapi kesulitan, ujian, atau cobaan, serta ketidaknyamanan dengan penuh keimanan dan tawakal. Nah, lalu teman-teman, untuk tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini, yang pertama yaitu mempelajari konsep sabar, pentingnya dalam kehidupan, dan bagaimana mengimplementasikannya sesuai dengan ajaran Islam. Nah, adapun dalil dalam Al-Quran tentang sabar itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Mari kita baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, jadi teman-teman, makna dari sabar itu adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan pahala yang tak terhingga. Sabar dalam hadis Nabi dalam menjalani ujian dengan ketahanan dan kesabaran, yaitu sesungguhnya besarnya pahala tergantung kepada besarnya ujian, dan sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Hadis riwayat At-Tirmizi. Oke, baik teman-teman, coba teman-teman perhatikan gambar ini. Ada dua gambar kiri dan kanan. Nah, kedua gambar ini itu menjelaskan siswa yang gagal dalam menghadapi ujian. Coba teman-teman perhatikan dulu kedua gambar ini. Apa yang teman-teman pikirkan setelah melihat gambar ini? Nah, jadi teman-teman, makna sabar yang dapat kita ambil dari gambar tadi adalah sabar itu berarti menahan diri dan tetap tegar ketika menghadapi kesulitan, tidak mudah putus asa, serta tetap berpegang teguh pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menghadapi ujian dan cobaan hidup seperti kegagalan, contohnya gambar tadi, kehilangan, atau kesulitan, sabar menjadi kunci agar hati tetap tenang dan pikiran tetap jernih. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi tetap berusaha sebaik mungkin sambil menyerahkan hasilnya kepada Allah.
Orang yang sabar tidak mengeluh berlebihan, melainkan mengambil hikmah dari setiap peristiwa. Ia yakin bahwa setiap ujian datang bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menguatkan dan mendidik jiwa agar lebih dewasa. Gitu teman-teman. Selanjutnya, contoh teladan dalam Al-Quran, yaitu contoh dari Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu bersabar dalam menghadapi penyakit dan kehilangan harta. Dan contoh selanjutnya yaitu dari Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu bersabar dalam penjara dan ujian kehidupan. Nah, lalu apa sih yang dapat kita ambil dari pelajaran sabar dari kedua nabi tersebut? Nah, yang dapat kita ambil adalah sabar mereka itu adalah sebuah contoh nyata bagi umat Islam untuk menghadapi berbagai ujian dengan keteguhan iman. Oke, baik teman-teman, selanjutnya apa sih manfaat dari kita bersikap sabar itu? Nah, manfaat sabar dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu ketenangan jiwa. Nah, ketenangan jiwa ini bisa mengurangi stres dan kekhawatiran kita terhadap suatu hal apapun itu yang ada di sekitaran kita. Selanjutnya yaitu manfaatnya peningkatan keimanan. Nah, jadi dari kita sabar, kita itu secara tidak langsung mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, manfaat yang selanjutnya yaitu pahala yang paling besar, yaitu mendapatkan pahala dari Allah dan menghindari dosa. Bagaimana sih cara kita mengembangkan sabar? Nah, langkah-langkah mengembangkan sabar yaitu pertama dengan kita meningkatkan iman, yaitu memperdalam pengetahuan agama dan berdoa. Selanjutnya itu dengan cara kita bersyukur, yaitu menghargai nikmat Allah dan tidak mengeluh. Nah, apa sih tipsnya? Tipsnya itu yang pertama berdoa, memohon kepada Allah untuk diberikan ketahanan hati. Tips selanjutnya itu berzikir, membaca zikir dan ayat-ayat Al-Quran yang menenangkan hati. Nah, selanjutnya menghadapi ujian dengan sabar. Contohnya yang pertama yaitu masalah finansial. Kita itu harus membuat rencana keuangan dan berdoa. Terus menghadapi konflik. Nah, kita itu harus mencari solusi damai dan saling memahami. Nah, praktik sabar dalam kehidupan sehari-hari menghadapi masalah finansial yaitu dengan keyakinan bahwa Allah akan memberikan jalan keluar untuk kita. Nah, mengatasi konflik kita itu harus dengan berbicara baik dan bersikap dengan tenang. Menanggapi kritikan kita itu harus dengan menerima dan memperbaiki diri tanpa emosi berlebihan. Nah, jadi itu teman-teman, cara kita menghadapi ujian dengan rasa sabar untuk praktik kita di dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi kesimpulan untuk materi pada kesempatan kali ini yaitu sabar adalah kunci untuk menghadapi berbagai tantangan hidup dengan ketenangan dan keimanan. Dengan sabar teman-teman, kita dapat memperkuat hubungan dengan Allah, meningkatkan kualitas hidup kita dan mendapatkan pahala yang besar. Nah, marilah teman-teman kita tingkatkan kesabaran kita dalam setiap aspek kehidupan kita dan memohon kepada Allah untuk memberikan kita kekuatan dalam menghadapi setiap ujian dan segala cobaan yang ada di sekitar kita. Gitu teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat diambil hikmahnya oleh teman-teman dan dapat dimengerti dan difahami oleh teman-teman. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.